Saja kita buka di dalam Injil Matius, pasal yang ke-10. Hari ini kita akan belajar sama-sama dari ayat 16 sampai dengan yang ke-33. Nah, minggu lalu kita sudah belajar dari pasal ke-10 ini sampai ayat yang ke-15. Nah, saya ingin sedikit mereview apa yang kita belajar sama-sama minggu yang lalu. Ya, di dalam ayat yang ke-5 sampai yang ke-7, di situ dikatakan Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya. Nah, kata mengutus ini send out, saudara, ini memakai kata apostelen, ya, yang artinya adalah utusan khusus daripada Tuhan untuk menyampaikan Injil Kerajaan Surga sambil mereka mendemonstrasikan kuasa daripada Kerajaan Surga itu dengan menyembuhkan penyakit, mentahirkan orang kusta, bahkan membangkitkan orang mati. Tetapi poinnya bukan mujizatnya itu. Tetapi mujizat itu menunjukkan bahwa kerajaan surga itu punya kekuatan kuasa lebih besar daripada kerajaan lain, kuasa lain yang sedang menguasai dunia pada saat itu, yaitu kerajaan kegelapan. Ya, karena itu roh jahat diusir, penyakit yang adalah kutuk daripada dosa dilenyapkan untuk menunjuk kepada keselamatan yang tersedia di dalam Injil Kerajaan Allah yang nanti digenapi di atas kayu salib waktu Tuhan Yesus mati dan kemudian bangkit. Nah, Tuhan Yesus kemudian kita belajar minggu yang lalu memberi kepada murid-murid itu satu perintah yang di dalamnya juga mengandung janji. Dia berkata, kamu sekarang pergi beritakan Injil di kota-kota di antara bangsa Israel, umat domba yang hilang dari umat Israel, tapi kamu tidak boleh bawa bekal sekali sedikit pun, tidak boleh. Nanti kalau ada orang yang terima beritamu itu, ya, sambut engkau, sambut Injil, mereka akan menampung engkau di rumahnya, engkau boleh tinggal sama mereka dan mereka pasti akan penuhi kebutuhanmu. Dan dari situlah engkau bisa tahu, bukan hanya engkau dapat kebutuhanmu, bukan hanya engkau tahu engkau bisa makan, engkau bisa dapat pakaian dari orang-orang yang mengasihi engkau, tetapi di situlah engkau melihat keselamatan terjadi. Ada jaminan bahwa pasti ada yang mendengar, percaya kepada Injil, walaupun banyak juga yang akan menolak. Nah, setelah itu, maka Tuhan Yesus menyampaikan pesan berikutnya yang kita belajar hari ini, yaitu apa yang murid-murid harus persiapkan nanti kalau mereka masuk dalam misi yang lebih besar lagi setelah Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dan pada waktu itulah Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu harus siap-siap sebab di dalam pemberitaan Injil ini ada harga yang harus dibayar. Okay? There is a cost of preaching the gospel. There is a cost of bringing the gospel to people. Tetapi di dalamnya Tuhan juga menyediakan kekuatan, keberanian namanya courage. Nah, karena itu hari ini kita belajar cost and courage for the mission. Cost and courage for bringing the gospel. Nah, mari saya bagi dalam dua bagian ayat yang kita akan pelajari hari ini dari pasal 10 ayat 16 sampai 33. Yang pertama adalah cost, yang kedua adalah courage. Oke? Saya akan mulai dari pertama, cost. Mari kita lihat ayat yang ke-16. Kita baca sama-sama. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Saudara, saya percaya kalau saudara sudah cukup lama menjadi orang Kristen, saudara sering dengar ayat firman Tuhan ini. Tetapi saya ingin ajak saudara renungkan sekali lagi. Murid-murid semua, saudaraku, rasul-rasul itu yang diutus, itu adalah domba. Ingat minggu lalu saya sampaikan, domba itu tidak pernah hidup sendirian. Domba itu selalu punya gembala. Jadi Tuhan Yesus sebagai gembala mengutus domba-dombanya ke tempat yang seperti yang penuh dengan serigala. Saudara, mari kita renungkan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus berkata, akulah gembala yang baik. Saudara ingat ya, Yohanes pasal 10 ayat 11. Bagaimana mungkin seorang gembala yang baik mengirim domba-dombanya ke tengah serigala? Harusnya dia justru melindungi dombanya dari serigala. Kenapa sekarang dia kirim dombanya ke tengah serigala? Ini satu pertanyaan kita mesti renungkan sungguh-sungguh supaya kita lebih mengerti lagi apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini. Saudara-saudara, yang Tuhan Yesus masukkan di sini, bukan dia itu menelantarkan, bukan dia itu membiarkan, bahkan dia itu merencanakan kecelakaan bagi domba-dombanya. Sebab kita percaya dia gembala yang baik, hatinya itu sungguh baik. Bahkan dikatakan aku menyerahkan nyawaku untuk domba-dombaku, bagaimana mungkin dia membawa domba-dombanya pada kecelakaan. Tetapi yang Tuhan Yesus masukkan begini, satu yang kita harus mengerti,
bahwa Tuhan Yesus ini yang Tuhan Yesus sampaikan, bahwa kalau kamu ikut aku, engkau akan seperti domba yang berhadapan dengan serigala. Kehidupan domba di serigala adalah kehidupan yang penuh dengan bahaya. Dan Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, if you really follow me, you must understand that your life can be in danger. Saudara, ini satu yang kita harus tahu. Seringkali kita berpikir dan seringkali mungkin karena kita sering dengar berita-berita tentang kalau kita ikut Yesus, kita bisa dapatkan ini, kita bisa dapatkan itu, kita dapatkan hal yang enak buat diri kita dapatkan apa yang kita cita-citakan, yang kita impi-impikan. Tetapi saya ingin kita sekali lagi merenungkan, kalau kita berkata saya mau ke Tuhan, kita bukan hanya berpikir saya dapat apa, tapi kita juga bertanya, apa yang harus saya lepaskan dan apa yang saya siap kehilangan kalau saya mau ikut Tuhan, supaya saya tetap bisa ikut Tuhan. Rasul-rasul waktu memberitakan Injil, mereka tidak pernah menjanjikan, if you follow Jesus, you will get prosperity, but you can get persecution instead. Maka yang mereka beritakan adalah, kalau engkau mau ikut Yesus, engkau harus tahu engkau mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik dari segala yang engkau bisa kehilangan dalam dunia ini. Kalau engkau tidak bisa melihat itu, you will not follow Jesus. Karena engkau kehilangan banyak hal. Engkau bahkan kehilangan nyawamu. Hanya karena engkau percaya engkau mendapatkan yang lebih baik. Maka engkau akan bersedia untuk ikut Yesus. Nah, mari sekarang kita lihat. What is the cost of bringing gospel? Harga yang dibayar itu sudah saya summary di dalam satu kata, yaitu opposition. Akan ada perlawanan. Nah, perlawanan ini bentuknya macam-macam. Nomor satu, akan ada penolakan. Ya. Yang kedua, ada challenge, ada tantangan. Ya. Yang ketiga, ada penghinaan, humiliation. Dan yang keempat, bisa terjadi namanya persecution, penganiayaan. Dan Tuhan Yesus menceritakan kepada muridnya dari mana datangnya opposition itu. Dari 4 hal, mari kita lihat. Yang pertama, dari ayat 17. Kita lihat Alkitab saudara 17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena akan ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu, flog ya, mencambuk kamu di rumah ibadatnya. Nah, saya ingin saudara ngerti sekali lagi bahwa Tuhan Yesus di sini berkata will, sesuatu yang akan terjadi, jadi belum terjadi pada saat itu. Dan pada waktu itu 12 murid itu kembali dari perjalanan misi mereka, tidak ada satupun yang mengalami aniaya, enggak ada satupun. Tetapi setelah ini, kamu akan mulai mengalami aniaya. Dan benar, kalau saudara membaca setelah Tuhan Yesus naik ke surga, dan dia memberikan amanat agung kepada murid-muridnya, dan mereka semua yang memberitakan Injil, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, maka dimulai Yerusalem itulah mereka mulai mengalami aniaya. Kalau saya baca di dalam Kisah Rasul pasal 4, pasal yang kelima, disitulah mereka mulai mendapatkan perlawanan dari imam-imam kepala yang ada di Bait Allah di Yerusalem. Bahkan mereka sampai dicambuk, Petrus dan Yohanes di pasal yang 5, mereka sampai dicambuki, saudaraku. Karena apa? Karena mereka memberitakan nama Yesus. Itulah harga yang mereka bayar. Jadi nomor satu, ini ya, sfirnya ini ya, ruang lingkupnya ini dimulai dari kalangan bangsa Yahudi sendiri. Mulai ada perlawanan. Tapi kemudian yang kedua, ayat 18. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka. Dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Nah, bahasa Inggrisnya orang yang tidak mengenal Allah itu Gentiles. Jadi bukan sekedar non-believer, tapi orang bukan Yahudi. Berarti di sini kita bisa tahu. Ya, kalau minggu lalu kita belajar, Tuhan Yesus mula-mula pesan, kamu pergi ke domba-domba yang hilang dari tengah umat Israel. Jangan pergi ke Samaria, jangan pergi ke daerah Gentile, bangsa-bangsa lain. Domba-domba yang lain di umat Israel. Tapi sekarang perintah Tuhan Yesus berkata, kamu pergi ke semua, termasuk ke bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan karena itu, kamu pun akan mendapatkan opposition dari mereka. Dan itu saudaraku yang dialami Rasul Paulus. Waktu dia mulai memberitakan Injil, dia mengalami aniaya dari bangsa Yahudi. Ya dia pernah sampai dirajam batu, sampai dia hampir mati. Tapi dia juga pernah mengalami penderitaan dari bangsa-bangsa bukan Yahudi. Orang-orang Yunani mengejek, menghina dia, bahkan tentara Romawi pun sempat memenjarakan dia dan memukuli dia. Penderitaan datang daripada bangsa bukan Yahudi karena nama Yesus. Nah, tapi kemudian ada yang ketiga.
Ya, area yang ketiga oposisi datang dan ini berat. Kenapa? Mari kita baca ayat yang ke-21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Saudara-saudara, ini Tuhan Yesus tidak cerita tentang namanya domestic violence. Dia tidak cerita tentang bagaimana ada kekerasan dalam rumah tangga. Tapi dia berkata akan ada pertentangan, ada pemisahan di dalam rumah tangga antara orang tua dengan anak, antara anak dengan orang tua, antara saudara satu dengan yang lain. Akan ada pemisahan. Sebab apa? Sebab waktu Injil diberitakan, maka mereka yang percaya dan mereka yang tidak percaya, antara mereka yang menolak dan yang menerima, akan terjadi pemisahan karena Injil itu. Itu sebabnya kalau sudah membaca di dalam ayat 34, pasal 10, Injil Matius, pasal 34. Saudara akan mendapatkan Tuhan Yesus berkata begini, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Ayat 35. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ini bukan yang sering kita biasa cerita, oh yang menantu perempuan sama mama mertua sering ada pertengkaran. Bukan itu, saudara. Ini benar-benar karena Injil, karena terjadi perpisahan. Jadi Injil itu memang membawa pemisahan, tapi bukan pemisahan karena ada konflik, bukan pemisahan karena ada pertentangan dari keinginan tidak terpenuhi, bukan. Tetapi karena waktu orang itu percaya kepada Yesus, waktu mereka sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan, maka mereka akan mengikuti jalan hidup yang berbeda, karena sekarang mereka mengikuti gembala yang lain, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu, saudara, mari kita berdoa sungguh-sungguh. Kalau ada saudara yang anggota keluarga saudara belum kenal Tuhan, mari doa sungguh-sungguh, mari minta sungguh-sungguh kemurahan Tuhan atas mereka. Supaya mereka semua boleh menjadi satu dengan kita, boleh menjadi sama-sama termasuk dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Adalah satu hal yang sangat berat. Kalau opposition itu datang dari orang-orang yang dekat dengan kita, bahkan satu rumah dengan kita. Tetapi disitulah kita bisa melihat bahwa kalau kita ini dimusuhin, kalau kita ini dibenci, itu bukan karena diri kita sendiri, bukan karena kelakuan kita, bukan karena sikap kita, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kita membawa nama Yesus dalam kehidupan kita. Oke, itu opposition yang ketiga. Yang keempat, dari siapa? Di dalam ayat yang ke-22. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Berarti kan Tuhan Yesus berkata, karena namaku kamu akan dibenci semua orang. Saudara, kalau kita bicara tentang nama Yesus, kita seringkali berkata, nama Yesus penuh dengan kuasa. Di dalam nama Yesus orang sembuh, betul. Di dalam nama Yesus orang bisa mengalami keselamatan, betul. Di dalam nama Yesus orang juga mengalami pemulihan dalam kehidupannya, betul. Tetapi jangan lupa, di dalam nama Yesus orang juga bisa mengalami penganiayaan. Ini yang kita nggak boleh lupa. Dan karena itu, kalau kita mau ikut Yesus, saudara-saudara, kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, itu berarti kita tidak lagi mengikuti kemauan kita. Kita tidak lagi mengikuti ambisi kita, impian-impian kita. Tapi kita mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan yang Dia sampaikan kepada kita lewat firman-Nya. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya di Yohanes pasal 15-18, jikalau dunia membenci kamu, ingat, dia sudah benci aku lebih dulu. Jadi kalau dunia benci kamu, itu bukan karena kamunya sendiri, tapi karena kamu bawa namaku. Bahkan Rasul Paulus berkata kepada Timotius, lebih jelas lagi di 2 Timotius pasal 3-12, dia berkata, setiap orang, bahasa Indonesianya begini, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dia akan menderita aniaya. Jadi kita harus tahu, saudara-saudara, bahwa aniaya itu datang, perlawan itu datang, oposisi itu datang, karena nama Yesus. Dan ini yang saya ingin tekankan kepada saudara semua supaya saudara ngerti. Saudara bisa jadi orang Kristen yang tidak pernah mengalami aniaya dari dunia ini. Bisa. Bagaimana? Kalau saudara menjadi serupa dengan dunia ini. Saudara, gaya hidup saudara, keinginan saudara, cita-cita saudara, your lifestyle and your life conduct is conformed to the world, saudara tidak akan pernah dianiaya.
Tapi begitu saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan, begitu saudara sungguh-sungguh hidupmu sungguh-sungguh ikut jalan Tuhan, disitulah saudara akan mulai melihat perbedaan, disitulah orang bisa mulai tidak suka, menolak, bahkan bisa membenci dan memusuhi. That is the cost of following Jesus, and that is the cost of bringing gospel to others. Dan ini yang kita harus tahu, itu sebabnya Tuhan Yesus berpesan di dalam salah satu bagian dari khotbah di bukit di Matius pasal 5. Katakan begini, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk mereka yang menganiaya kamu. Kenapa mereka memusuhi kamu? Jangan karena perbuatanmu yang jahat. Jangan karena kamu yang bikin onar. Jangan karena kamu yang bikin gara-gara. Tapi kalau kamu dimusuhi orang, biarlah hanya karena satu alasan saja. Karena kamu ikut aku, karena engkau percaya kepadaku. Nah, setelah itu, Tuhan Yesus kasih satu wisdom, satu pengajaran tentang 3 hal, supaya kita mengerti ini. Sekarang kita kembali ke ayat 16. Dia berkata ini, aku mengutus kamu seperti domba tengah serigala. Nah, sebab itu, ini apa yang harus kamu lakukan. Nomor 1, jadilah cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Ya. Nah, kalau secara bahasa Indonesia ini memang bagus sekali, karena pakai kata cerdik. Kata yang sama dipakai di Kejadian pasal 3 ayat yang pertama. Pertama kali ular itu disebutkan begini, kalau saudara masih ingat. Adapun ular, ialah binatang yang paling cerdik dari segala binatang. Nah, karena itu Tuhan berkata kamu harus cerdik seperti ular. Cerdik itu artinya kita itu bisa tahu menempatkan diri kita bisa tahu dari apa yang harus kita lakukan. Ya. Tapi Tuhan berkata, kamu juga harus tulus seperti merpati. Ini kombinasi yang sukar sekali. Ini paradoks yang sukar sekali. 2 karakter digabungkan sukar sekali, saudara-saudara. Kalau kita hanya cerdik tapi kita enggak tulus, kita bisa jadi penipu. Kalau kita hanya tulus tapi kita enggak cerdik, kita bisa jatuh ke dalam berbagai kesulitan. Nah, karena itu Tuhan berkata engkau harus punya keduanya ini. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kamu tidak melakukan hal-hal yang bodoh, supaya kamu tidak melakukan hal yang bisa membuat dirimu sendiri celaka, dan sedapat mungkin kamu tidak jatuh ke dalam kesulitan karena kamu tidak cerdik seperti ular. Kalau kamu harus menghadapi persoalan, kamu harus mengalami aniaya, janganlah itu karena kebodohanmu dan janganlah itu karena perbuatanmu. Saudara, di dalam bahasa Indonesia ada kata korban, korban. Di dalam bahasa Inggris, kata korban itu punya dua kata, dua terminologis. Satu itu namanya sacrifice, satu namanya victim. Sacrifice adalah sesuatu yang kita rela untuk kehilangan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Untuk sesuatu yang kita bersedia untuk dapatkan sesuatu yang lebih baik daripada yang kita korbankan itu. Dan saudara-saudara, kita semua setiap hari kita melakukan sacrifice, sadar maupun tidak. Contoh yang paling sederhana saja. Saudara, kalau saudara pergi ke restoran, makan enak, saudara benar-benar puas. Kenapa saudara bisa makan enak? Kenapa? Karena saudara bersedia sacrifice. Sacrifice apa? Uang saudara. Saudara students, saudara rela, enggak menikmati macam-macam, enggak habis waktu untuk nonton macam-macam, ngeliatin itu sosial media macam-macam, saudara mau fokus, saudara belajar, saudara sacrifice kesenangan saudara, karena saudara mencapai tujuan lebih baik, saudara ingin dapat nilai yang terbaik. Sacrifice itu sesuatu yang kita harus lakukan, dalam hidup sehari-hari, dan kita tahu kita ingin dapat apa dari sacrifice, itu saudara tahu sacrifice-nya. Kalau victim itu beda. Saudara lagi jalan di trotoar, tiba-tiba saudaraku ada sepeda dari belakang nyelonong, saudara nabrak saudara. Saudara masuk rumah sakit. Apakah ada hasil yang lebih baik daripada itu? Enggak ada. Saudara jadi victim itu. Nah, Tuhan Yesus berkata, kalau kamu mengalami aniaya, biarlah itu karena sacrifice. Bukan kau jadi victim karena kebodohanmu, karena keteledoranmu. Nah, untuk itu Tuhan berikan satu contoh praktikal. Bagaimana kita bisa jadi cerdik seperti ular tapi tulus seperti merpati. Di ayat yang ke-23, mari kita baca. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Ya, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Nah, perhatikan kalimat yang pertama dulu. Kalau kamu dianiaya di satu kota, pergi ke kota yang lain. Apa artinya dianiaya?
Kalau orang menganiaya orang yang membawa berita Injil, berarti mereka menolak Injil itu. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar, kalau kamu ke satu kota dan kota itu menolak Injil, kebaskanlah debu, pergi kota lain. Enggak usah bertahan di situ, enggak usah, saudaraku mau jadi pahlawan, aku rela menderita di sini. Tuhan berkata, kalau kamu ditolak di situ, pergi ke tempat lain. Sebab apa? Masih banyak kota-kota lain yang butuh dengar Injil. Arti yang kedua adalah, Tuhan berkata begini, kenapa kamu mesti pergi kota lain dan kamu terus pergi kota lain, kamu pergi kota-kota lain terus, sampai anak manusia datang kembali. Artinya kita harus terus beritakan Injil, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Itu pelajaran yang pertama yang kita bisa dapatkan. Yang kedua, Tuhan Yesus berkata di ayat yang ke-24 dan 25. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Oke, saya mulai dulu yang bagian akhir. Waktu itu berkata tuan rumah disebut Beelzebul, yang dimaksud dengan tuan rumah dirinya sendiri. Waktu itu kalau saudara baca dalam Matius pasal 12, maka saudara bisa dapatkan di situ Tuhan Yesus mengusir roh jahat yang merasuk satu orang. Dan waktu roh jahat itu pergi, orang Farisi dan ahli Taurat yang melihat peristiwa itu, bukannya mereka berkata, wow luar biasa ya kuasa daripada Allah. Mereka justru menuduh Tuhan Yesus menggunakan kuasa Beelzebul. Ya, mereka bilang ini dia juga pakai roh sihir untuk mengusir roh jahat. Mereka menghina Tuhan Yesus, mereka merendahkan Tuhan Yesus, mereka menolak Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus berkata, kalau seorang murid itu tidak lebih daripada gurunya. Artinya begini, kalau gurunya dihina, gurunya dianiaya, muridnya pun akan dianiaya. Saudara, kalau kita ikut Tuhan kemana Tuhan pergi, maka apa yang Tuhan Yesus alami, kita pun akan alami. Penolakan, penghinaan, penganiayaan. Ya, itu yang pertama. Tapi yang kedua, Tuhan berkata begini, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, cukuplah kalau dia menjadi sama dengan gurunya. Berarti tujuan kita ikut Tuhan, itu bukan hanya percaya Tuhan sampai nanti kita masuk surga, tetapi tujuan kita ikut Tuhan, tujuan kita jadi murid Yesus adalah menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan salah satu proses yang bisa membuat kita makin serupa dengan Kristus adalah suffering, penderitaan. Sekali lagi saudaraku, kita jangan mencari penderitaan. Tetapi penderitaan akan datang sejalan dengan keserupaan kita dengan Kristus yang makin nyata. Kalau kita tidak serupa dengan Kristus, berarti kita serupa dengan dunia ini dan kita tidak pernah mengalami aniaya. Tapi semakin kita serupa dengan Kristus, semakin kita berbeda dengan dunia ini. Dan semakin besar penganiayaan. Karena itu saya ingin katakan, bahwa penganiayaan karena nama Kristus, itu sesuatu sebenarnya adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia. Karena itu menunjukkan bahwa kita benar-benar murid Tuhan. Nah, di dalam hal inilah Rasul Paulus berkata dalam Filipi pasal 3 ayat 10. Dia berkata gini, yang aku rindukan adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan, persekutuan dalam penderitaannya. Supaya aku menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Saudara, apa yang membuat kita makin serupa dengan Kristus? Penderitaan kita akan nama Yesus. Itu yang menunjukkan kita makin serupa dengan Kristus. Pelajaran yang ketiga, Tuhan Yesus berkata di ayat 22, siapa yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Jadi ini saudara menghadapi aniaya ini semua, menghadapi pertentangan, menghadapi perlawanan, tetap bertahan. Kitab Pengkhotbah berkata akhir daripada sebuah pertandingan lebih baik daripada permulaan. Pepatah sering mengatakan permulaan yang bagus adalah 50% pekerjaan selesai. Saudara pernah dengar itu ya? Tapi baru 50%. Saudara. Yang menentukan itu bukan permulaan, yang menentukan akhir. Karena banyak orang memulai dengan bagus, tapi tidak pernah bisa menyelesaikan. Tuhan berkata siapa yang selesai sampai akhir, dia yang akan selamat. Apa artinya selamat ini? Selamat ini bukan artinya hidup kita selamat di dunia ini, kita tidak pernah mengalami malapetaka, tidak. Mungkin kita bisa mengalami banyak penderitaan
di dalam dunia ini, tetapi kita selamat di dalam kekekalan. Nah, bagaimana kita bisa bertahan sampai kita ini, saudaraku, mencapai garis akhir? Padahal kita ini seperti hidup di dunia yang hostile, yang ganas, yang seperti domba di tengah serigala. Disinilah kita butuh satu hal, namanya courage. Ya, di bagian kedua, ini yang saudaraku Tuhan ingin berikan kepada kita. Nah, sebelum saya berikan ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan ini, saya ingin kasih dulu sedikit pengertian apa itu courage, ya, bahasa Indonesia keberanian. Keberanian adalah kemauan, willingness, untuk melakukan sesuatu yang sukar, sesuatu yang berat, bahkan sesuatu yang mengandung resiko yang berbahaya, ya. Tapi kita mau lakukan tuh. Jadi kemauan untuk melakukan itu namanya courage. Sebab apa? Sebab sesuatu yang menakutkan akan menimbulkan ketakutan dan orang tidak akan berani untuk melakukan itu. Berapa banyak saudara pernah main bungee jumping? Ngeri, ngeri banget. Nah, yang berani melakukan itu punya courage. Benar-benar punya keberanian. Dari mana keberaniannya? Ya dari dirinya sendiri. Ya memang mungkin personalitinya, ya kepribadiannya, karakternya, memang dia tuh berani, suka berpetualang. Nah, demikian juga saudaraku, di dalam kita itu membawa berita Injil, mission. Kita mesti punya keberanian. Sebab apa? Ada bahaya, ada kesukaran, ada penderitaan. Dan seringkali kita bisa takut. Dan itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, begini, kenapa kita perlu courage? Sebab dia berkata di ayat 32 dan 33, dia berkata gini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga mengakuinya di depan Bapakku di surga. Tapi siapa menyangkal aku di depan manusia, aku menyangkalnya di depan Bapakku di surga. Nah, pertanyaannya, kenapa kok Tuhan Yesus berkata, siapa orang yang mau mengakui aku, berani, punya courage untuk mengakui aku di depan manusia. Sebab mengaku Yesus di depan manusia, itu bisa menimbulkan risiko penolakan, penghinaan, perlawanan, bahkan aniaya. Dan tidak semua orang mau menanggung itu. Dan waktu orang tidak mau menanggung itu, maka mereka akan memilih untuk menyangkal Yesus. Karena mereka tidak punya courage, tidak punya keberanian. Dan saudara, maukah saudara memiliki keberanian untuk tetap berpegang pada nama Yesus, apapun yang saudara, harga yang saudara harus bayar. Kalau saudara mau puji Tuhan, dan kita mesti belajar dari mana datangnya courage itu. Bukan dari personality kita, bukan dari kemampuan kita, tetapi dari Tuhan. Ada 4 foundation atau reason kenapa kita bisa punya courage. Untuk kita bisa terus ikut Tuhan, bahkan kita bisa membawa berita Injil. Yang pertama, mari kita baca ayat 19 dan 20. This is the first reason of courage. Ayat 19. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Saudara perhatikan kalimat ini. Kamu akan tiba di satu situasi, waktu aneh itu datang, waktu itu opposition itu datang, kamu seperti tidak bisa ngomong apa-apa. Tuhan bilang gini, tidak usah takut. Kalau saatnya kamu harus menjawab, saatnya kamu harus mempertanggungjawabkan imanmu. Nanti satu juga, pertolongan akan datang pada saat itu juga. Artinya apa, saudara? Tuhan berkata, kamu akan seperti domba tengah serigala, tapi kamu tidak jalan sendiri. Kamu selalu, Bapa selalu siap untuk memberikan apa yang kamu perlukan. Do not worry, your need will be met at the right time. Nah, bagaimana Bapak memberikan kekuatan itu, bagaimana Bapak memberikan power itu untuk kita bisa berkata-kata? Di dalam ayat 20. Mari baca sama-sama. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Ya, roh Bapamu itu siapa, saudaraku? Roh Kudus akan berkata-kata di dalam kamu. Itu sebabnya kuasa untuk kita menjadi saksi Kristus. Kuasa untuk kita bisa menjadi penuai-penuai. Pekerja-pekerja penuai, bukan datang dari kekuatan kita, tapi datang dari Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Roh Kudus yang akan beritahu kepada kamu apa yang harus kamu katakan. Gimana ya caranya? Ada kesaksiannya. Mari kita buka Kisah Rasul pasal yang keempat. Apa yang terjadi di Kisah pasal 4 ini? Kalau saudara lihat judulnya, Petrus dan Yohanes di depan mahkamah agama. Nah, untuk kita bisa tahu Kisah Rasul pasal 4, kita mesti tahu Kisah Rasul pasal 3.
Di situ Petrus dan Yohanes pergi ke bait Allah, lalu di depan pintu gerbang elok bait Allah duduklah seorang pengemis yang sudah hampir 40 tahun umurnya, cacat, lumpuh sejak lahir. Kemudian Petrus melihat dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang aku punya aku berikan kepadamu, dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Saudaraku, dibantu oleh Petrus, angkat, orang itu langsung berdiri. Nah, Petrus dan Yohanes terus langsung masuk ke bait Allah karena mereka lagi mau beribadah, itu jam 3 siang. Orangnya ikut masuk. Dan apa yang terjadi di dalam bait Allah, dia nari-nari. Dan semua orang lihat orang ini, mereka tahu persis. Karena mereka semua yang ke bait Allah pasti lewat depan orang ini, pengemis ini. Kadang kasih sedekah, kasih duit, saudaraku. Mereka tahu, ini tiba-tiba orangnya tadinya lumpuh, bisa nari-nari. Mereka berkata, this is nothing less than miracle. Lalu mereka tanya, gimana dia bisa jalan seperti ini? Petrus ambil kesempatan, dia berkata, aku beritahu kepada kamu, orang ini sembuh karena Yesus orang Nazaret. Yesus itu menyembuhkan, dan dia bukan hanya sanggup menyembuhkan orang ini, dia sanggup menyelamatkan kamu. Percaya kepada dia. Dari Petrus bikin KKR di dalam bait Allah itu. Dia lagi khotbah, datanglah imam kepala yang pernah, saudaraku, meminta kepada Pilatus menyalibkan Yesus. Datang dan berkata, hei, siapa yang kasih kamu izin bikin KKR di dalam bait Allah? Nah, Petrus, Yohanes sering ingat ya, mereka itu siapa? Mereka itu cuman nelayan. Tidak berpendidikan tinggi. Bukan buta huruf loh ya, tapi tidak highly educated. Ditantang, saudaraku, diinterogasi. Mari kita lihat, pasal 4 ayat 8. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin umat-umat dan tua-tua. Nah, dan seterusnya, saudara-saudara, ayat 10. Maka ketahuilah, dia ngomong kepada imam-imam kepala itu, maka ketahuilah, oleh kamu sekalian, oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret telah kamu salibkan. Tapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati. Dia langsung ceritakan tentang Yesus. Dia bisa ceritakan dengan tegas, dia berceritakan siapa Yesus itu. Bahkan saudaraku ayat 12, Petrus berkata gini, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus orang Nazaret itu, yang olehnya orang boleh diselamatkan. Ayat 13, dikatakan gini, seketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes, dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa tidak terpelajar, heranlah mereka, takjublah mereka. Saudara, Petrus bisa menyampaikan dengan begitu lancar, begitu tegas. Saya sangat percaya, ini bukan karena dia pinter bicara. Ini bukan karena dia berpendidikan Bachelor of Communication. Atau saudaraku dia belajar pidato politik. Ini adalah Roh Kudus yang bekerja dalam diri Petrus. Luar biasa. Dan saudara percaya bahwa Roh Kudus masih dicurahkan sampai hari ini. Dan kalau itu bisa terjadi kepada Petrus, itu juga bisa terjadi buat saudara dan saya. Artinya Allah tidak pernah meninggalkan kita sendirian. Dan saudaraku, satu hal yang indah adalah begini, kalau kita lihat. Bahwa waktu Petrus sampaikan itu, waktu Petrus ditanya, diinterogasi, bukan saja dia tidak takut, bukan saja dia punya courage yang dari Roh Kudus, tetapi justru dia mengambil kesempatan itu untuk bersaksi. Dan inilah saya belajar, saudaraku, betapa Tuhan kita itu luar biasa. Because God turns the oppositions into opportunities. Dari perlawanan pertentangan itu justru terbuka kesempatan Petrus bisa beritakan Injil. Dan itulah yang terjadi dalam diri Rasul Paulus juga. Dia menulis, saudaraku, dari penjara di kota Roma kepada jemaat di Filipi. Dalam Filipi 1 ayat 12-13 dia berkata begini, saudara-saudara, kamu tahu, aku ini di penjara di sini ini, aku ini menderita kan di penjara ini. Tapi tak kasih tahu ya, penderitaanku tidak sia-sia. Sebab apa? Karena aku ini di penjara, penjaranya kaisar, jadi dekat istana, dan semua penjaga penjara itu adalah tentara daripada istana. Maka sekarang ini seluruh pengawal daripada istana, Imperial Guard, itu sekarang dengar Injil. Bahkan orang-orang dalam istana kaisar pun dengar Injil. Saudara lihat, Allah kita, Allah yang luar biasa. Tidak bisa dibatasi oleh kekuatan manusia. Itulah saudaraku yang kita percaya, saudaraku, yang Paulus tulis di Roma pasal 8 dan 28.
Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Sesuatu yang indah terjadi, yaitu Injil diberitakan. Itu juga yang disampaikan oleh Yusuf pada saudara-saudaranya. Memang kamu manusia mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah memakainya, mereka-rekakannya dan mendatangkan kebaikan. Saudara-saudara, itu Allah kita. Karena itu jangan takut urusan Tuhan. Sebab nanti akan ada yang menyertai kamu, bahkan opposition akan berubah menjadi opportunity dan kamu lihat sesuatu yang luar biasa. Alasan yang kedua, kenapa Tuhan berkata kamu bisa punya courage? Apa? Reason yang kedua. Mari kita baca di dalam ayat yang ke-26 dan 27. Jadi janganlah takut terhadap mereka. Karena tidak ada sesuatu yang pun yang tertutup yang tidak akan dibuka dan tidak ada sesuatu pun tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Oke, perhatikan ya, ada 3 poin di sini. Nomor 1, Tuhan Yesus berkata begini, semua yang kamu dengar daripadaku, beritakan itu. Aku sampaikan kepada kamu sekarang secara pribadi, tapi kamu harus sampaikan itu ke publik. Oke, dengan kata lain Tuhan berkata begini, kalau kamu sudah dengar Injil, kamu sudah dengar berita baik, maka jangan sembunyikan terang itu seperti pelita di bawah gantang, tapi taruh di atas kaki Dian. Jangan sembunyikan, beritakan, itu yang pertama. Yang kedua, saudara baca ada kata tersembunyi, nanti akan diketahui. Waktu engkau beritakan Injil, maka orang yang tadinya tidak kenal Injil, yang tadinya Injil itu seperti tertutup buat mereka, sekarang mereka terbuka dan mereka melihat terang Injil itu sehingga mereka bisa diselamatkan. Sebab apa? Seperti Rasul Paulus katakan dalam Roma 1:16, aku mempunyai keyakinan kokoh akan Injil yang adalah kuasa Allah, the power of God that save those who believe. Injil adalah kekuatan Allah. Karena itu beritakan Injil kata Tuhan. Dan kau akan lihat, orang-orang yang tadinya buta akan melihat. Mereka akan melihat kemuliaan Injil dan mereka boleh diselamatkan. Dan yang ketiga, ceritakan terus Injil sebab satu kali kau melihat, yang kau sampaikan itu akan terlihat benar-benar nyata. Sekarang orang mencibir, sekarang orang mengejek, sekarang orang menolak, tapi satu kali mereka tidak bisa lagi menolak apa yang kau beritakan. Sebab Injil adalah berita, Yesus adalah Tuhan. Jesus is Lord. Dan Tuhan Yesus berkata yang kau ceritakan itu, dia akan bertahan bahkan akan menang. Sebab satu kali, setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku, Yesus adalah Tuhan. Jadi Tuhan Yesus berkata, kamu percaya sungguh-sungguh. Ya, kamu sampaikan itu satu kali, semua orang berkata, you are right. Suka enggak suka, percaya enggak percaya, mereka akan mengaku benar Yesus adalah Tuhan. Alasan yang ketiga, di dalam ayat yang ke-28. Janganlah takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Saudara, Tuhan Yesus membedakan di sini antara manusia dengan Allah. Manusia itu punya power, manusia punya kuasa. Dia bisa membunuh, tapi dia cuma bisa membunuh tubuhmu. Dia tidak bisa menyentuh jiwamu, sebab jiwamu ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, jangan takut akan kematian jasmani. Engkau harus lebih takut kepada kematian yang kekal. Saya ingin tanya kepada saudara-saudara. Saudara jujur, dalam dunia ini kita lebih takut kepada kematian jasmani. Tapi saya ingin kita semua berdoa dan minta Tuhan celikkan nih kepada kita semua. Sebab waktu kita tahu ini sungguh-sungguh, maka dalam hati kita akan muncul keyakinan. Kita berkata, Tuhan, aku hanya mau takut kepadamu. Dan takut akan Allah itu yang mengalahkan ketakutan kita kepada manusia. Pengenalan akan Allah memberi kepada kita keyakinan. God is sovereign and He is more powerful than man. Kita harus mulai dari sekarang, saudara. Kita harus mulai dari segala sesuatu, kita mulai dari satu step yang kecil. Sungguh kita sudah belajar hidup takut akan Tuhan. Sungguh kita belajar mendahulukan Tuhan lebih daripada yang lain, lebih daripada kesenangan kita. Sambil contoh yang paling kecil aja, saudara. Begitu banyak orang ya yang kalau hari Minggu itu
Ada halangan kecil, ya agak mendung, agak dingin, agak gerimis. Saudaraku bilang, sudahlah nggak usah ke gereja. Ya, agak pusing sedikit, saudaraku ya. Ya, will not survive. Will not survive, no way. Saya ingin saudara kita mulai sungguh-sungguh belajar. Ikut Tuhan, itu bukan mendahulukan kesenangan kita. Ikut Tuhan bahkan berani mengorbankan kesenangan kita, berani mengorbankan kenyamanan kita. Karena itu saudara-saudara saya ingin minta, saudara sungguh-sungguh beribadah, saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, saudara sungguh cinta firman Tuhan. Kenali Tuhan lebih sungguh-sungguh sehingga saudara bisa sungguh-sungguh percaya Dia itu Allah yang berdaulat, Allah yang lebih berkuasa daripada segala sesuatu. Sehingga imanmu benar-benar bergantung kepada Tuhan. Dan kau tidak akan digoyahkan oleh intimidasi daripada manusia, opposition daripada manusia. Courage. Kenapa? Karena kita punya Allah yang berdaulat lebih daripada semua manusia. Yang terakhir, yang keempat. Ayat yang ke-29 sampai 31. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Saya lihat bahwa Allah itu memperhatikan burung pipit yang paling murah, yang tidak dihargai oleh manusia, hampir enggak ada harganya, tapi Allah perhatikan mereka. Lalu ayat 31 dan 32, Tuhan berkata, kamu ini jauh lebih berharga daripada burung pipit dan Allah itu perhatikan kamu sungguh-sungguh sampai rambut di kepalamu pun terhitung. Saudara-saudara, ini kalimat figuratif ya. Oke, bukan berarti Tuhan itu tiap hari ngitung rambut di kepala saudara. Enggak gitu ya. Tetapi ini bahasa figuratif artinya Tuhan itu sangat memperhatikan kita sedetail-detailnya. Sebab apa? Sebab kita adalah miliknya yang berharga. Kenapa saudaraku? Kita miliknya berharga. Sebab kita dibeli dengan darah yang mahal. Karena itu setiap kita yang di dalam Kristus, saudara miliki keberanian yang berasal dari keyakinan kita. God cares for me. He does care for me. He really care for me. Saya ingin tutup dengan ini. Kalau saudara ingat bagian terakhir ini, maka saudara bisa tahu. Waktu Tuhan berkata, aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala. Saudara tidak pernah diutus sendirian. Saudara diutus di dalam care daripada Tuhan. Saudara diutus di dalam power daripada Tuhan. Saudara diutus di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Saudara diutus bersama-sama dengan kehadiran Tuhan di situ. Saudara tidak pernah ditelantarkan. Sebab sekali yang dulu saudara adalah domba tidak bergembala. Sekarang saudara punya gembala yang baik. Gembala yang baik tidak akan pernah lepaskan dombanya. Pergi sendirian dalam bahaya. Dia akan sertai walaupun lewat bahaya. Itu sebabnya kalau kita benar-benar punya gembala Tuhan Yesus, kita bisa berkata seperti Daud, sekalipun aku berjalan lewat lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Waktu Paulus, saudaraku di Sarah 9 berangkat ke Damaskus, ya, untuk menangkap orang-orang Kristen di sana, untuk menganiaya orang Kristen di tengah jalan. Ya, dia dapat sinar terang dari surga, dari langit, terjatuh dari kudanya. Lalu dengar suara, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia tanya, siapa engkau Tuhan? Jawab suara itu dari langit, akulah Yesus yang engkau aniaya. Waktu kita dianiaya, waktu kita ditentang, waktu kita dihina, God share our suffering. Dia ingin berkata kepada kita hari ini, your suffering will never be in vain. Penderitaanmu tidak pernah sia-sia. Engkau akan diubahkan semakin serupa dengan aku, yang juga mengalami aniaya. Bahkan Tuhan Yesus yang mengalami aniaya lebih dulu daripada kita. Saya ingin tutup saudaraku dengan ini. Tadi kan Tuhan Yesus berkata, aku mengutus engkau seperti domba di tengah serigala, tapi aku beserta dengan engkau. Tapi Tuhan Yesus pernah menjadi domba di tengah serigala. Dan dia sungguh-sungguh mengalami penderitaan bahkan kematian. Itu sebabnya Yesaya pasal 53:7 berkata, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang membisu di depan orang yang menggunting bulunya. Demikianlah dia
menyerahkan hidupnya. Hambaku menyerahkan hidupnya. Dan itulah Tuhan Yesus. Yang menyerahkan dirinya kepada serigala-serigala. Diperlakukan, saudaraku, dihinakan, disiksa demikian rupa. Tapi karena dia berkata kepada Bapa, let your will be done. Dia mati di kayu salib. Dikepung oleh orang-orang jahat yang Daud, saudaraku, gambarkan di Mazmur 22 itu. In the midst of the wolf. He gave his life untuk saudara dan saya. Biar salib Kristus sekali lagi terwahyukan dalam hati kita. Sehingga kita berkata, Tuhan, Engkau sudah lebih dulu menjadi domba yang diterkam oleh serigala. Tapi Engkau bangkit dan Engkau menang. Dan Engkau berjanji, Engkau tidak pernah tinggalkan aku. Aku mau jalan, aku mau ikut Engkau. Dan aku tahu, aku akan ikut Engkau. Sampai akhirnya aku mendapatkan kemuliaan yang Kau sediakan. Dan selama perjalanan hidupku ini, aku akan melihat tuaian demi tuaian terjadi. Dan aku boleh bersuka cita bersama dengan si surga. Haleluya.